Santi, dibuka. Saya siapkan Selamat PPT-nya. malam Bapak Ibu. Selamat malam Bu Santi. Yang terkasih, pada malam hari ini kita berkumpul untuk sosialisasi Sapulidi, kepanjangan dari Bersatu Padu Demi Lingkungan yang Lebih Peduli. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah hadir di Zoom meeting ini. Sebelum kita mulai acara, kita akan buka dengan doa ya. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih dan bersyukur kepadamu untuk penyertaanmu, perlindunganmu, bimbinganmu sepanjang pagi hingga malam ini. Dan terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di Zoom meeting ini untuk mengikuti sosialisasi Sapulidi. Kiranya kami Engkau berkati untuk bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik yang akan dibawakan oleh Bapak Fajar. Berkatilah Pak Fajar untuk bisa menyampaikan materi Sapulidi ini, sehingga apa yang disampaikan kami semua bisa mengerti dan menjalankan dengan baik seturut kehendak-Mu ya Bapa. Doa ini kami haturkan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Bu Santi. Pak Fajar mungkin langsung Terima aja. kasih Pak. Ya, baik Pak Jo. Boleh langsung dibuka aja Pak slide-nya Pak. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Semua yang hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu untuk waktu yang sangat berharga. Malam hari ini saya mencoba mewakili dari TSBP 1, gabungan dari kolaborasi dari seksi kesehatan dan seksi kerasulan keluarga yang ada di paroki untuk menjelaskan mengenai Sapulidi, bersatu padu demi lingkungan yang lebih peduli. Lanjut Pak Jo. Mungkin saya bantu direkam ya. Udah ya. Sorry. Pak Joni udah direkam Pak? Belum masuk Pak. Mungkin direkam aja ya. Boleh. Ya. Silakan dipencet, saya kebetulan share screen jadi nggak kelihatan. Yang rekam siapa Pak? Pak Joni Matthew atau siapa? Ya, Pak Joni Matthew bisa. Oke, sebentar. Biar nanti mungkin yang nggak hadir juga bisa kita kasih rekamannya. Bentar ya Pak. Ya. Nggak ada menunya Pak. Kok bisa nggak ada menu? Kok bisa nggak Iya. ada? Ada di more. Nggak ada. Ada ya. Bentar deh. Nggak Pak. Sip, bentar. Recording in progress. Siap. Ya, silakan. Oke, kita ulang Pak ya. Ya, baik. Cek sound. 1, 2, 3. Iya. Oke. Kita relax aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya ulang. Selamat malam. Bapak Ibu DPH Bidara Cina, DP Pleno Bidara Cina, TSBP 1, 4, dan 5 Bidara Cina. Malam hari ini saya mewakili dari kolaborasi dua seksi kesehatan dan seksi kerasulan keluarga, menjelaskan mengenai sosialisasi Sapulidi. Sapulidi itu bersatu padu demi lingkungan yang lebih peduli. Lanjut Pak Jo. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, Sapulidi ini adalah sebuah
bagian dari arah dasar Ardas Keuskupan Agung Jakarta tahun 2025 dengan tema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Sehingga kita direfleksikan, siapakah saudara di lingkunganku atau warga di sekitar lingkungan kita, di tetangga kita, di mana kita tinggal yang mengalami situasi tersebut. Lanjut Pak Jo. Pelaksanaan tes BP1 ditanggapi dengan antusias yang sangat tinggi, pastinya di seluruh Keuskupan Agung Jakarta, termasuk di Paroki Bidara Cina. Sehingga kita mulai dari hal yang paling kecil, dari keluarga sendiri, berangkat kemudian kepada lingkungan, diajak bersama untuk seluruh warga sekitar lingkungan kita, bahkan beberapa lingkungan melakukannya kepada masyarakat sekitar. Saya mencoba dari image ini yang saya dapat dari report yang sudah disampaikan oleh beberapa lingkungan, ini menjadi contoh nyata bahwa kegiatan Sapulidi tersebut sudah bergerak di lingkungan kita di Paroki Bidara Cina. Di tahun 2025, PSBP juga memberikan sebuah tantangan kepada semua pengurus lingkungan, perangkat lingkungan. Namun demikian bentuk dan jenisnya sedikit berbeda karena ada beberapa isu strategis dan penting yang perlu diperhatikan bersama sesuai hasil temu pastoral atau TEPAS para pastor se-Uskupan Agung Jakarta tahun 2024 yang lalu. Lanjut Pak Jo. Permasalahannya adalah, pertama adalah lansia prasejahtera, di mana mereka ada yang pastinya ada yang hidup sendiri, tidak mendapatkan dukungan atau bantuan dari keluarga inti. Pastinya Bapak Ibu di perangkat lingkungan sudah mempunyai sebuah pengamatan melihat bagaimana mereka umat yang pralansia ini. Kedua, keluarga atau umat sebatang kara yang prasejahtera dan sedang dalam situasi mungkin saat ini sangat berat, di mana kita juga mendengar bagaimana gelombang PHK yang saat ini sangat besar, sehingga banyak sekali dampaknya kepada kepala keluarga atau siapapun yang terkenanya. Kemudian ada yang lama menganggur karena mungkin skillnya rendah dan akhirnya terkena jebakan-jebakan yaitu pinjol, di mana mereka berusaha untuk bertahan hidup. Ketiga adalah keluarga yang sedang menghadapi tantangan dalam relasi perkawinan dan bersedia menerima bantuan dari pihak-pihak luar. Pihak-pihak luar ini maksudnya adalah yang terdekat adalah orang lingkungan pastinya. Karena lingkunganlah yang lebih mengetahui di mana mereka yang sedang mengalami sebuah tantangan. Keempat, keluarga yang punya anggota keluarga berkebutuhan khusus yang sedang dalam situasi yang sangat sulit. Poin kelima, keluarga yang menjadi korban kejahatan atau ketidakadilan sehingga tidak dapat mengalami kehidupan yang secara normal. Misalnya korban perdagangan manusia, tindakan kekerasan atau perkosaan atau pelecehan dan sebagainya. Poin keenam adalah keluarga yang punya anak stunting terkait dengan kesehatan dan belum memperoleh pertolongan yang berkelanjutan. Poin 7, keluarga yang sedang mengungsi karena mungkin efek dari banjir Jakarta dan lain sebagainya. Lanjut Pak Jo. Bapak Ibu yang terkasih, Keuskupan Agung Jakarta memberikan sebuah pertanyaan reflektif. Pertama adalah, apakah kita bisa membuat kegiatan bersama? Kita ini adalah Anda dan saya, kita bisa membuat kegiatan bersama untuk saudara lingkungan kita. Poin kedua, jika tidak ada saudara atau lingkungan yang memerlukan bantuan, apakah ada saudara lain di luar lingkungan kita, lingkungan sebelah, tetangga, yang memerlukan bantuan? Poin ketiga, apakah kita kesulitan menentukan bentuk kegiatan?
Yang keempat, jika kita melakukan aksi nyata hanya dua kali sepanjang tahun 2025, apakah kita kesulitan mencari siapa saja yang harus kita sasar, perlu kita bantu? Pertanyaan reflektif yang kelima adalah, apakah kita kesulitan waktu memanage atau berkoordinasi dan juga mengumpulkan orang yang mau berkomitmen bersama? Poin keenam, apakah kita juga mengalami tantangan dalam nantinya menggerakkan gerakan kemanusiaan ini? Lanjut, Pak Jo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pelaksanaan Sapu Lidi merupakan suatu hal yang sangat menjadi gerakan kemanusiaan yang digaungkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Pelaksanaannya sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya karena kegiatan ini dipadukan. Awalnya kalau Bapak Ibu ingat, pada saat tes BP 4 dan tes BP 5, mengundang Bapak Ibu, mengajak kita melakukan analisa sosial. Pasti kita masih ingat diundang sekitar bulan Februari-Maret di Aula Santo Antonius, di mana kita semua diajak untuk menganalisa sosial, menemukan kondisi situasi sosial di umat lingkungan. Lalu poin ketiga, PSBB 5 mengajak kita melakukan data umat prasejahtera. Mengamati, melihat umat yang termasuk dalam situasi ini. Dan ini melakukan pendataan. Hanya melakukan pendataan umat prasejahtera. Yang kelima, dari kolaborasi analisa sosial dan Dupras, Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa menentukan, menjadikan referensi siapa yang nantinya perlu dibantu, siapa yang nantinya perlu disasar, apa yang dapat kita bisa gunakan untuk melakukan kegiatan Sapu Lidi. Sehingga nantinya di poin ke-6, lingkungan berkomitmen melaksanakan Sapu Lidi tersebut. Lanjut, Pak Jo. Nah, ini saya coba sedikit menggambarkan situasi yang ada di Paroki Bidara Cina. Ternyata Sapu Lidi itu sudah berjalan, sudah bergerak. Dari awal tes BP 4, Ansos Bidara Cina, 22 Februari 2025. Kemudian ada Ansos lagi, 1 Maret 2025. Kenapa 2 kali? Karena seingat saya waktu itu ada wilayah genap dan ganjil. Nah, dari situ kemudian berproses pada pertemuan APP, 5 kali pertemuan di lingkungan. Pasti Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu yang pernah saya WA, saya telepon selama seminggu ini, saya selalu mengingatkan pastinya di poin terakhir pertemuan kelima itu ada goals-nya, ada ujungnya, yaitu mulai berkomitmen melaksanakan gerakan kemanusiaan. Di poin keempat, ini sosialisasi Dupras Bidara Cina oleh tes BP 5, data umat sejarah. Lalu, belum lama, saya melakukan monitoring Sapu Lidi tahap 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kaling, periode 2002-2005 yang sudah merespon, sehingga banyak sekali realita yang saya bisa dengar, yang bisa saya tangkap bahwa situasi gerakan kemanusiaan ini sangat ditanggapi dengan positif oleh Bapak Ibu sekalian di lingkungan. Juga ada yang di wilayah berkolaborasi. Dan hari ini kita menggaungkan Sapu Lidi sebagai suatu arah di mana kita punya jalur yang sangat kuat, goals-nya nantinya jembatan bagi pengurus baru dan pengurus lama dan baru, sehingga nantinya pada saat gong yang terakhir di monitoring Sapu Lidi tahap 2, pelaksanaan gerakan kemanusiaan aksi nyata ini semakin benar-benar kelihatan. Sudah kelihatan, tapi akan semakin lebih hidup lagi di semester kedua. Next, Pak Jo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya coba menggambarkan situasi yang sudah terlihat atau monitoring yang sudah terlihat, data yang terima kasih Bapak Ibu sudah membantu berdinamika dengan saya
memasukkan data melalui link Google Form, sudah berproses 42 lingkungan. Saya memberikan apresiasi besar kepada Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Bapak Ibu Pendamping Wilayah, Bapak Ibu DPH, yang kita bisa melihat sendiri bahwa sapu lidi itu tersendiri sudah terlihat dari dokumentasi yang tampil. Memang tidak semua saya bisa tampilkan, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa lingkungan benar-benar sudah melakukan gerakan kemanusiaan tersebut. Dari yang lingkup kecil, antar lingkungan, teman seiman, para lansia bisa kelihatan didampingi, kemudian mulai bergerak keluar, berkolaborasi dengan 2 wilayah misalnya, kemudian dengan umat yang masyarakat yang berbeda. Lanjut Pak Jo. Ini juga sama, kita bisa melihat situasi yang ditampilkan bahwa bukti nyata bahwa pelaksanaan sapu lidi di Paroki Bidara Cina itu sungguh-sungguh bisa berjalan. Walaupun memang di semester pertama masih ada tantangan. Tidak apa, karena kita masih punya kesempatan di tahap kedua. Kami dari TSBP 1 terus memberikan semangat, memberikan dorongan bahwa sebenarnya Bapak Ibu di perangkat lingkungan mampu melakukan hal ini. Sudah. Jadi kalau saya bilang poin-poin itu sudah bisa Bapak Ibu tangkap. Dari pralansia, prasejahtera semua, korban banjir, ada posko, dan berkolaborasi juga dengan SPSE saya lihat. Sehingga Bapak Ibu bekerja dengan sinergi di dalam paroki ini. Lanjut Pak Jo. Lokasi dan waktu pelaksanaan di tahap kedua, periode kedua adalah semester ini adalah Agustus sampai Oktober. Harapan kami ini menjadi pengalaman nantinya. Menjadi sebuah tantangan bagi pengurus-pengurus lingkungan periode yang baru untuk mewujudkan gerakan kemanusiaan ini dapat direncanakan dan dilaksanakan di lingkungannya. Bukan berarti ini menjadi PR, tapi menjadi sebuah sukacita yang harus bisa dikerjakan bersama. Karena Keuskupan Agung Jakarta sudah sangat baik sekali memberikan track ya, memberikan arah dasar yang jelas gitu. Harus bagaimana nantinya kita bisa terlibat dalam sebuah gerakan sosial ini, gerakan kemanusiaan. Kemudian memastikan lingkungan Anda dan saya sudah melakukan monitoring sapu lidi tersebut. Kenapa harus dipastikan monitoring ini? Karena nantinya ujungnya adalah terkait bahwa paroki kita akan dipantau, akan dimonitor oleh Keuskupan Agung Jakarta. Sudah sejauh mana gerakan ini bisa dilaksanakan dengan level-level yang diharapkan gitu. Yang ketiga adalah 57 lingkungan menjadi sebuah pencetus ide, penggagas, berkomitmen sekaligus terlibat dalam sebuah kegiatan lingkungan yang terbuka bagi umatnya sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar. Lanjut Pak Jo. Nah ini yang menjadi menarik. Ya, tadi kan udah ditampilkan bahwa dari Maret sampai Juli Bapak Ibu sudah berkolaborasi dari adanya Ansos dan Dupras. Tapi kenyataannya memang yang saya dapatkan ternyata masih ada juga yang belum menghasilkan sesuatu. Maksudnya masih dalam tahap perencanaan. Ada yang masih dalam tahap perencanaan, ada yang memang benar-benar belum menemukan sama sekali. Nah ini menjadi PR kita bersama, PR Anda dan saya. Mari kita, tadi Pak Jo kan membukanya, mari kita berkolaborasi. Next Pak Jo. Saya coba merangkum situasi yang saya berharap Bapak Ibu bisa memantik. Ini hanya contoh, bukan berarti baku yang harus dilakukan atau harus direncanakan seperti ini. Bukan, ini hanya contoh. Saya coba merangkum dan melihat situasi yang ada di kondisi di lapangan. Termasuk relevansinya yang udah data yang masuk.
siapa umat atau keluarga lingkunganku atau sekitar lingkunganku yang dalam kondisi berikut. Yang menarik, saya melihat kemarin di lingkungan tuh ada yang menyebut kaum muda. Kaum muda yang kehilangan motivasi atau tidak aktif. Ini juga bisa menjadi sebuah hal pemantik, sasaran gitu. Ternyata tidak selalu soal bantuan materi, namun mereka juga butuh dibina, diajak, terlibat dalam kegiatan sosial lingkungan agar tidak semakin menjauh dari gereja. Nah, pastinya ini setiap lingkungan punya dinamikanya yang berbeda-beda. Dan saya melihat sudah ada beberapa lingkungan yang sudah menyebut kaum muda, dan itu harus diwujudkan dalam semester kedua. Bila mana nantinya Bapak Ibu pengurus lingkungan mengalami tantangan, berkoordinasilah dengan seksi kepemudaan agar supaya situasi ini bisa ditangkap, supaya nanti orang-orang muda ini, entah dia itu nomaden, orang ngekos, atau mungkin orang yang memang sama sekali mungkin belum terlihat, nantinya mereka pelan-pelan bisa naik level, mau terlibat dalam kegiatan pelayanan. Lanjut Pak Jo. Poin kedua, siapa umat atau keluarga di lingkunganku atau sekitar lingkungan kita dalam kondisi yang benar-benar mungkin yang harus kita bantu. Bapak Ibu yang terkasih, saya coba mensaringkan, karena ini memang mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang mengalami hal juga. Tapi saya coba mengalami sendiri, mendampingi orang-orang yang seperti ini harus bagaimana. Makanya saya coba memberikan pancingan gitu. Umat lingkungan yang membutuhkan pelatihan kerja. Pada saat kemarin saya monitoring dengan DPH pendamping juga, dengan Kaling, ada yang menyebutkan juga seperti itu. Bagaimana ya Mas Fajar ya kalau mereka yang membutuhkan pelatihan kerja? Semoga apa yang saya pantik ini bisa menjadi pintu gerbang. Bapak Ibu perangkat lingkungan bisa juga menawarkan atau mengajak umatnya mendaftarkan di pusat pelatihan kerja yang ada di DKI Jakarta. Kebetulan yang saya cantumkan hanya DKI Jakarta Timur. Tapi sebenarnya di wilayah kita tuh DKI kan ada 5. Semua bisa cross. Namun karena kelasnya terbatas, memang ini seleksi, tidak semua bisa masuk. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi mereka yang mungkin membutuhkan pekerjaan, membutuhkan keterampilan. Karena banyak sekali ya, ada mungkin pelatihan barista, pelatihan bahasa Korea, pelatihan les, servis AC, dan lain sebagainya. Digital marketing, cukup banyak, bisa dilihat di media sosial mereka. Tapi tidak menjamin mereka langsung kerja. Seleksinya ketat, kelasnya terbatas, masuk di kelas itu ada durasinya, ada yang 30 hari, ada yang 45 hari. Nah, ini menjadi tantangan bila mana ada umat yang nantinya Bapak Ibu dorong ke arah sini, harus disiapkan. Karena 30-45 hari itu kan perlu ongkos. Tiap hari dia ongkos sendiri. Nah, itu bila mana umatnya mungkin tidak punya dana, bisa dibicarakan di lingkungan. Oh, ini mungkin ada yang perlu kita support untuk dana transportasi pagi dan sore, contohnya seperti itu. Kemudian, bila mana di tempatnya Bapak Ibu semua ada yang mempunyai usaha, minimal 3 bulan. Tapi belum mempunyai legalitas apapun, NIB atau halal dan lain sebagainya, bisa langsung ke kecamatan ya, kecamatan yang terdekat yang di kita ini ya, Kecamatan Jatinegara. Itu membantu sekali masyarakat ya. Jadi karena kita bagian dari masyarakat, itu terbantukan sekali, semua gratis. Asalkan kita mau mengikuti tracknya, alur yang diikuti oleh Jackpreneur itu. Jadi saya menyampaikan ini karena situasi yang pernah saya hadapi, saya membantu orang lain. Semoga ini juga menjadi pemantik harapan bagi mereka yang sangat membutuhkan hal ini. Lanjut Pak Jo.
Atau yang ini juga, bisa juga seperti ini. Kalau mereka yang membutuhkan pelatihan-pelatihan usaha untuk usahanya, saya lihat kan di gereja tuh banyak yang punya usaha makanan, kuliner ya. Kalau kita selesai gereja kan banyak tuh di depan tuh. Ada yang punya usaha atau pada saat bazar-bazar di halaman gereja. Nah, coba ditawarkan ini. Ini juga sebenarnya gratis gitu, pelatihan-pelatihan ini. Asalkan kita mau datang ke sana, memang perlu ongkos ya, dan mau mendaftar. Dan perlu waktu memang, perlu proses panjang waktu untuk bisa akhirnya umat yang punya usaha di bidang apapun, kuliner, craft, atau apapun, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang gratis dari pemerintah maupun dari swasta. Lanjut Pak Jo. Poin ketiga, saya coba memantik program ekonomi, yaitu yang biasanya kalau udah ekonominya kena, kemarin saya sempat mendengar sharing ada yang mungkin akhirnya kepada situasi anaknya gitu. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran, seandainya ada ditemukan di lingkungan dan Bapak Ibu mengalami kesulitan atau mengalami tantangan dalam mewujudkan hal ini, bisa berkoordinasi dengan SPSE, dengan ASAK Paroki di Bidara Cina. Lanjut Pak Jo. Baik, setelah tadi beberapa hal yang pemantik kecil-kecil, yang sebenarnya saya coba menjelaskan ini untuk lebih kepada level yang transformatif, karena data yang udah masuk ke saya di semester pertama itu banyak yang karitatif, dan saya berharap Bapak Ibu di lingkungan bisa naik level gitu, bisa lebih transformatif nantinya melakukan gerakan Sapu Lidi itu sendiri. Evaluasi dan kendalanya adalah menggunakan alasan di atas tadi. Apakah ada umat atau keluarga yang terdekat di lingkungan yang dapat dibantu? Atau ada alasan lain yang menurut diskusi perangkat lingkungan bersama dengan lebih sesuai dengan kondisi? Misalnya Mas Fajar, ini apakah tadi ada yang nggak cocok? Saya lebih cocoknya mungkin ke lansia yang mungkin membutuhkan kursi roda. Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau memang itu harus dilaksanakan dan semester 1 kemarin belum terwujud, itu harus diwujudkan gitu. Sehingga harapan dari gerakan kemanusiaan ini nyata sekali di lingkungan kita. Lanjut Pak Jo. Kesepakatan Sapu Lidi di lingkungan. Bapak Ibu yang terkasih, dengan mengucapkan rasa syukur dan berkat atas penyertaan Kristus, kita telah merumuskan aksi nyata Sapu Lidi tahun ini dalam bentuk kegiatan untuk umat lingkungan maupun untuk warga sekitar. Karena kan pasti ada yang mengajak umat masyarakat sekitar. Baik untuk semester yang sudah berjalan, yang sudah selesai, Maret sampai Juli, maupun nanti yang kedua, Agustus sampai Oktober. Ini menjadi sebuah gerbang yang harus kita jawab. Khususnya untuk rencana aksi nyata yang semester 2, akan kita tinjau ulang setidaknya sampai bulan Oktober ini. Saya berharap Bapak Ibu perangkat lingkungan yang baru pun nantinya bisa siap dan dimampukan menyesuaikan perkembangan hasil Ansos dan Dupras. Nah, ini artinya kolaborasi antara perangkat yang lama dan baru, komunikasinya kami berharap semakin membaik. Lanjut Pak Jo. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sedikit penjelasan dari saya terkait Sapu Lidi yang nantinya bisa berjalan di lingkungan. Selamat malam, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kalau jika ada pertanyaan, boleh saya membuka kesempatan. Mungkin Pak Jo bisa bantu mengatur, Pak Jo. Baik. Silakan mungkin 3 pertanyaan dulu, kalau ada yang bisa raise hand. Sudah jelas. Malam Pak. Silakan Pak Agus, ya. Saya ada pertanyaan sangat menarik sekali untuk gelombang kedua Sapu Lidi dari Agustus sampai dengan Oktober ini. Setelah saya mendengarkan banyak dari Mas Fajar, memang di lingkungan
kami juga sudah lakukan. Tetapi untuk Agustus sampai Oktober, saya melihat juga banyak warga kita, ini hampir banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, terutama kehilangan pekerjaan, tapi batasan usianya itu ya ada yang sudah setengah baya, sudah umur juga, dan terutama adalah anak-anak di lingkungan kami yang sudah lulus, tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan. Saya pikir fokus kita untuk anak-anak muda ini, apakah dari pihak gereja memberikan satu solusi buat mereka, membantu dalam hal memberikan peluang begitu ya, memberikan peluang supaya anak-anak mereka yang baru lulus ini juga bisa menjadi produktif gitu. Untuk itu ini pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Fajar yang menjawab atau ada di pihak yang lain juga, silakan kalau ada yang menambahkan. Masih di mute Pak Fajar. Oh iya. Saya mencoba untuk Bapak Ibu DPH pendamping, mungkin apakah ada yang mau merespon dahulu? Monggo. Saya coba bantu Mas Fajar. Ya, silakan Mas Firman. Ya, menjawab pertanyaannya Pak Agus terkait dengan lowongan pekerjaan ya, berarti di paroki sebenarnya di bawah SPSC ada subseksi Ayo Kerja Pak Agus. Kami sebenarnya sudah cukup lama memapa atau membuka banner di depan pintu sekretariat SPSC untuk mereka yang mencoba mencari lowongan pekerjaan dapat masuk ke grup Telegramnya Ayo Kerja. Di situ hampir setiap hari ada informasi mengenai lowongan pekerjaan. Beberapa kali kami juga mencoba menginformasikan itu dengan membuka booth di selasar paroki. Mungkin saja ada umat yang juga mempunyai kesempatan untuk melihat lowongan pekerjaan yang tersedia pada saat itu. Beberapa waktu yang lalu juga kami menginformasikan di grup ketua lingkungan ada kegiatan loker di Bekasi. Itu cukup banyak peminatnya dan juga banyak perusahaan yang ikut serta dalam acara booth tersebut di paroki Bekasi. Jadi untuk lowongan pekerjaan boleh nanti disampaikan, diinformasikan ke umat yang ingin mencari pekerjaan untuk masuk ke dalam grup Ayo Kerja di Telegramnya Ayo Kerja. Yang kedua mengenai tadi juga tersirat oleh informasi Mas Fajar juga mengenai lemahnya skill dari umat kita gitu ya yang menganggur. Memang tantangan yang besar saat ini adalah gelombang PHK yang sangat masif, kemudian lowongan pekerjaan yang semakin minim. Saat ini yang bisa dilakukan memang kita harus menempa diri kita untuk skill yang lebih banyak gitu ya. Artinya dengan standar yang biasa-biasa saja, kondisi sekarang memang menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Karena sedikitnya, boleh dibilang bukan sedikit, makin berkurangnya lowongan pekerjaan, sementara lulusan tenaga kerja dari S1 misalnya semakin banyak, sehingga pengangguran sekarang memang menjadi satu problem yang juga mungkin memusingkan pemerintah gitu ya, dan kita semua. Nah, salah satunya yang mungkin menjadi alternatif untuk
mencari pekerjaan adalah selain loker tadi, adalah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti juga tadi disampaikan oleh Mas Fajar di Jackpreneur misalnya. Itu pemerintah daerah khususnya DKI dan secara khusus juga Jakarta Timur membuka pelatihan tersebut di Jackpreneur. Yang penting bagaimana sebenarnya kita umat lebih mau menempa diri, semangat gitu kan, tidak lebay kata anak sekarang gitu kan, ataupun generasi strawberry yang kena tantangan sedikit sudah loyo gitu ya. Jadi dengan kondisi sekarang memang perjuangannya harus lebih keras lagi. Kira-kira itu sih dari tambahan dari saya. Kita juga pernah kemarin sampai membuka suatu pelatihan untuk caregiver. Sebenarnya itu menjadi sebuah peluang juga untuk mereka yang mengalami keterbatasan soal finansial misalnya, itu bisa juga dibantu nanti untuk menjadi tenaga perawat. Kami bekerjasama dengan Mutiara Kasih Rumah Sakit Karoles, itu kita bisa kirim orang mendapat pelatihan selama sekitar 2 bulan, bayarnya nanti istilahnya gitu. Jadi kita ikut pelatihannya dulu, setelah bekerja baru nanti pelatihannya baru bayar setelah bekerja. Jadi kalau ada umat yang mungkin berkeinginan untuk menjadi seorang perawat lansia dan kurang mampu, bisa diarahkan ke Mutiara Kasih, nanti lewat PSC bisa disalurkan. Itu sih tambahan saya dari pertanyaan Mas Agus tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Firman. Iya, terima kasih Mas Firman. Bagaimana Pak Agus? Ya, saya coba akan sharing informasi yang diberikan Pak Firman ini ke lingkungan ya, terutama supaya mereka juga mendapatkan satu informasi yang komplit dari paroki kita. Itu pertama. Dan ya semoga aja berhasil ini ya anak-anak. Sebab saya lihat anak-anak muda sekarang mereka bukannya tidak ingin bekerja, tapi mereka bekerja. Tetapi saya melihat juga rata-rata kemampuan mereka juga baik. Saya melihat seperti itu, mereka lulusan beberapa perguruan tinggi, mereka memiliki skill, tapi ya kembali lagi bahwa lahan atau tempat bekerjanya sangat sedikit. Kita memahami itu. Oleh sebab itu saya membicarakan ini adalah bagaimana orang-orang ini juga yang belum bekerja memperoleh atau minimal mereka memperoleh jembatan lah supaya kehidupan keluarganya pun juga ya cukup aman gitu ya. Saya pikir itu aja Mas Fajar. Ya, baik. Terima kasih. Baik, bagus. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Memang saat ini kita mengharapkan lingkungan lebih aktif di dalam guyupan ya, paguyupan di dalam lingkungan. Makanya ada Ansos, ada APP yang tadi dibicarakan oleh Pak Fajar, dan kemudian juga ada Dupras. Jadi mungkin menggunakan instrumen itu untuk melihat situasi di lingkungan dan mendapatkan data yang cukup akurat. Nah, data Dupras saya nggak tahu, mungkin Pak Agus apakah sudah mengumpulkan juga data tersebut dan mengolah data itu di dalam lingkungan. Jadi lingkungan mungkin adakan pertemuan melihat yang tadi istilah masalah yang dihadapi, masalah sosial yang dihadapi bersama, dan coba merumuskan ya. Nah, dari sana kalau memang itu menjadi satu kendala, nah itu bisa diajukan lagi ke ranah yang lebih tinggi sampai ke paroki, bahkan paroki pun bisa sampai ke KJ. Mungkin nanti kaitannya pada waktu Ansos itu juga mungkin Pak Agung sebagai trainer sudah pernah juga memberikan informasi mengenai itu. Tapi balik lagi memang
kenapa kita hari ini, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kenapa hari ini kita coba menggabungkan antara ketua lingkungan dan yang lama maupun yang baru adalah supaya ada satu kesinambungan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nanti akan ada di pembekalan itu adalah mencoba untuk ada dinamika kelompok. Jadi kita membawa masalah tadi mungkin satu lingkungan atau mungkin sudah ada program yang dilakukan untuk di-share kepada lingkungan yang lain atau wilayah yang lain. Jadi kita belajar bersama, pertama sesama umat lingkungan, kemudian sesama umat wilayah atau sesama umat di paroki. Kita saling mengisi satu sama lain sehingga kolaborasi itu bisa lebih baik lagi. Jadi mungkin nanti itu nextnya ya, mungkin Pak Fajar, saya spill over sedikit, tapi maksud saya hanya bahwa kita jangan takut terhadap masalah yang kita hadapi. Kita punya begitu banyak resource, jangan khawatir kita di paroki. Kira-kira itu sih. Silakan Pak Fajar menambahkannya. Saya bisa menambahkan, Pak Jo. Siap, silakan Mas Poko. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Utamanya adalah para ketua lingkungan dan utusan yang lain. Seperti pertanyaan Pak Johannes Agus tadi, ya ini menjadi tantangan yang sangat berat sebenarnya. Fakta bahwa di zaman sekarang untuk masyarakat Indonesia khususnya dalam hal lapangan pekerjaan dan untuk mendapatkan penghidupan yang layak itu menjadi challenge yang semakin berat gitu kan. Ya memang upaya-upaya yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Firman, betul itu yang terjadi bahwa kita juga walaupun juga penanggung jawab utama dari bangsa ini adalah pemerintah, tetapi dalam skop yang lebih kecil kita orang-orang yang ada di paroki inilah khususnya yang berhubungan dengan karitatif, berhubungan dengan pemikiran bagaimana membuat sosial ekonomi umat bisa stabil atau bahkan kalau bisa meningkat, itu selalu diupayakan gitu kan. Dan saya hanya menambahkan lagi bahwa seperti halnya upaya untuk di dalam situasi yang sulit ini, lalu kita berpikir bahwa oke, kalau dengan kesulitan seperti ini kita coba untuk kumpulkan teman-teman kaum muda yang sudah mapan, bahkan yang sudah mapan kemudian ter-challenge dengan pemutusan hubungan kerja atau pensiun gitu kan. Karena efek samping dari hal-hal tersebut itu bisa memunculkan banyak hal yang hubungannya ke kesehatan. Entah itu post-power syndrome ataupun apapun lah yang berhubungan dengan kesehatan. Maka kami coba untuk membuat seperti yang saya lakukan juga di Pekat. Sebenarnya acaranya itu sudah Bapak Ibu Ketua Lingkungan ketahui bahwa kita akan membuat kaderisasi. Tapi sebenarnya makna dari kaderisasi itu memang bias. Bagi kebanyakan Bapak Ibu sekalian bahwa ini seperti kayak tempat untuk mengkader calon ketua lingkungan, bukan. Justru tujuan utamanya adalah membuat teman-teman muda yang tidak pernah kelihatan itu untuk muncul, dikumpulkan, dimotivasi, dan kemudian dibentuk sesuatu sehingga muncul harapan mau buat apa, ya kan? Atau mau masuk di mana, aktivitas di gerejanya apa. Ini kita coba buatkan, tidak dipungut bayaran, diberikan snack dan juga makan siang gratis gitu kan. Dan juga kami siapkan juga pembicara yang sangat bagus untuk pemotivasian, lalu kemudian cara-cara kiat-kiat keluar dari situasi yang benar-benar sangat tidak menyamankan gitu kan. Tapi ternyata memang responnya juga kurang, saya harus katakan kurang, sehingga kami harus memulai gitu. Acaranya jadinya kita undur sampai di tanggal 30 Agustus. Kenapa dimundurkan? Karena saya merasa sangat sayang untuk
tetap menyelenggarakan dengan jumlah peserta yang animonya kurang. Maka kesempatan ini malah saya gunakan untuk menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan untuk mendaftarkan. Seperti tadi Pak Johannes Agus katakan, ada umat yang percaya untuk urusan pekerjaan, didaftarkan aja ke kegiatan ini. Pastikan untuk mengikuti acaranya, pasti ada jalan, minimal kita akan coba untuk bersama-sama di dalam situasi yang sulit ini, untuk sambil berkarya di gereja, lalu mencari jalan keluar untuk hal-hal yang terkait dengan ekonomi dan kehidupan. Nah, jadi masih ada waktu, kesempatan untuk 2 minggu ke depan sebelum acaranya dilaksanakan tanggal 30 Agustus setelah penundaan, dan semoga ini jadi bagian yang merupakan alternatif juga dari harapan yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak Johannes Agus, bahwa ini bisa menjadi titik awal. Ya. Kira-kira gitu Pak Jo, terima kasih. Ya, ini curcol iklan nih, tapi baik juga. Cuma balik lagi yang ke Sapulidi, tadi ada tambahan juga dari Ibu Diah. Terima kasih sudah share juga di chat mengenai Ayo Kerja. Mungkin bisa dicatat juga supaya nanti bisa digunakan ya Pak Agus, ada tambahan. Terima kasih Bu Diah. Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai Sapulidi sebelum mungkin di summary ya oleh Pak Fajar ya, next-nya seperti apa? Iya, Pak Jo, betul. Saya tuh berharap banyak pertanyaan di ruang Zoom ini, karena selama saya melakukan WA, telepon, ke masing-masing lingkungan tuh banyak sekali dinamikanya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan kita menyampaikan di ruang Zoom ini, karena ini kan pesan yang sangat baik buat Bapak Ibu DPH juga bisa mendengarkan gitu. Harapannya. Pak Fajar, Kiren Pak. Oh ya, silakan Ya, Bu. Bu. Ya, sorry saya sambil jalan. Pak Fajar, ini cuma usulan aja. Maksud saya, banyak sekali kalau saya melihat ya dari sisi lingkungan, dari sisi KAJ, itu sebenarnya kadang-kadang kami merasa bantuannya ada, metodenya ada, gitu ya Pak. Tapi kok orangnya sulit sekali dibantu gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita juga sampai putus asa mau bantu orang itu gitu. Jadi akhirnya kalau usul saya ya Pak, mungkin kita sebagai ketua lingkungan mungkin harus agak peka melihat siapa yang sesungguhnya benar-benar mau dibantu gitu, bukan yang selalu dibantu. Jadi karena ada ternyata kalau kami amati umatnya itu lagi gitu yang dibantu. Dan tapi ibaratnya ditawarin ini kayak tadi tuh ya, yang anak muda gitu misalnya, ditawarin ini, kerja ini ya, aduh kayaknya nggak bisa om, yang ini deh, aduh tapi saya nggak jago ini, atau ini, aduh nggak bisa deh. Jadi banyak sekali excuse yang dia lakukan tanpa mau mencoba dulu gitu. Akhirnya lama-lama juga jadinya habis akal gitu ya Pak. Jadi mungkin kalau usul saya, mungkin saya sendiri sebagai pribadi akan jauh lebih peka untuk melihat, mencari. Jadi bukan yang kelihatan depan mata ya, karena biasanya orang yang butuh bantuan itu nggak kelihatan depan mata gitu. Karena dia akan berjuang dulu sampai titik darah penghabisan gitu. Baru orang tahu bahwa oh ternyata dia begitu ya gitu. Sometimes dengan kondisi yang kadang kita lihat sebenarnya dia baik-baik aja ya, padahal nggak baik-baik aja. Gitu sih Pak. Jadi kadang-kadang kita juga terlalu memanjakan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kita rasa kelihatan kayaknya butuh bantuan gitu. Gitu sih Pak. Kadang-kadang menurut saya orang yang sesungguhnya butuh bantuan itu justru ya nggak pernah minta bantuan. Gitu aja sih Pak. Oke, baik Bu Firen, makasih pandangannya. Ya memang menjadi sebuah tantangan ya buat para
kaleng ya, terutama yang sudah pernah saya hubungi juga. Mereka menceritakan situasi di lapangan seperti ini. Dan apa yang sudah disampaikan Bu Firen itu sendiri memang menjadi kejelian kita di pengurus lingkungan untuk bisa akhirnya mengamati, mendata, dan mungkin mengusulkan apakah nanti orang tersebut memang harus mendapatkan bantuan atau bagaimana cara kita membantu dan berapa lama kita membantu. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Karena situasinya memang tidak semua kita bisa pasti ada maksimalnya. Kalau lingkungan pasti ada kaitannya kan macam-macam. Ada kayak mungkin kalau saya perhatiin data yang sudah masuk adalah swadaya dana kolektor misalnya, swadaya dana lingkungan, itu menjadi sebuah tantangan. Gitu. Terima kasih Bu Firen untuk sharingnya. Bapak Ibu yang lain mungkin dari wilayah gudang peluru, kebun sayur, saya belum mendengar. Saya ingin juga mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu yang ada di gudang peluru, kebun sayur. Silakan. Oke, selamat malam. Saya dari kebun sayur, Berli. Malam Mas Berli. Selamat malam. Ya. Begini, posisi di tempat saya itu bukan kondisi yang ya soal keuangan lingkungan tuh baik-baik saja, tidak. Ya pas-pasan lah. Dan lebih banyak 75% pensiunan. Dan pensiunannya swasta lagi. Problem kita adalah bila mana Ansos dan Dupras sebetulnya banyak sekali kebutuhannya, mengamati dan mendata sudah. Tapi problemnya barangkali dalam perjalanan waktu, untuk mensupport dana mereka setelah kita mengamati dan mendata itu, untuk meminta kepada dukungan warga lingkungan tidaklah mudah. Nah, di sini mungkin kita butuh support dari paroki ya. Kalau memang dana paroki itu bisa membantu kita, bila mana tadi ada yang butuh kerja ke Jack trainer ini dia keterima. Terus oke, kita coba pikirin yuk ongkos buat mereka yuk. Kalau kita mikirin ongkos buat mereka, anggaplah 30.000 selama 2 bulan. Untuk lingkungan lain mungkin yang kondisi keuangannya baik-baik saja, itu tidak masalah. Kan mereka mau berbuat hal-hal sosial yang lebih besar lagi. Cuma untuk tempat kita, itu terus terang diomongin begitu, malah jadi masalah di internal kita gitu loh. Kita aja makan udah susah hidup, nah itu hal-hal seperti itu. Jadi terus terang saja saya open kalau bicara soal kebun sayur dan sekitarnya tempat kita. Kondisi keuangannya setiap keluarga, apalagi sekarang sudah stratanya itu sudah pada tua-tua. Bukanlah hal yang mudah untuk mensupport apa yang Ansos dan Dupras yang telah kita amati dan mendata ya. Terus mengaplikasikannya. Ujung-ujungnya duit. Itu yang kadang-kadang kita sebagai pengurus juga sangat berhati-hati, jangan sampai yang sudah kondusif sekarang ini karena menawarkan hal-hal seperti itu malah jadi tidak kondusif. Coba deh minta tolong nih, apa bisa paroki support bila mana kita mendapatkan sesuatu yang untuk kedepannya itu bisa menolong mereka gitu loh. Dan seandainya dari pihak kita warga lingkungan tidak bisa mensupport terutama dalam hal dana. Nah, itu yang pertama untuk yang muda. Untuk yang tua juga di tempat kita banyak. Salah satunya juga yang sudah lansia prasejahtera. Satu warga kita dia tidak punya keluarga, tapi sekarang ini kita sedang mengusahakan dia ke tempat panti Uraida.
Nah, untuk sampai ke sana itu tidaklah hal yang mudah, karena Panti Uraida itu juga minta pengurus setidaknya bertanggung jawab, dan juga bukan hanya pertanggungjawaban kalau terjadi sesuatu hal, tetapi juga pertanggungjawaban soal keuangan. Jadi semuanya, saya terus terang saya harus jujur, di tempat saya mungkin berbeda dengan di tempat Bapak Ibu. Jadi saya mohon support, dukungan yang apa adanya. Kalau memang paroki bisa mendukung full, kita tetap berusaha di antara warga. Tapi kalau warganya itu tidak bisa mensupport, apakah usaha-usaha atau harapan-harapan mereka yang setelah kita data dan kita amati ini bisa ditolong? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Berli. Untuk Pak, izin share. Pak Nata ya? Iya. Oh, monggo Pak. Jadi gini ya, saya mau sedikit sharing nih. Kalau untuk masalah kerja, dua hal ya. Jadi satu yang cari kerja, satu lagi itu adalah pemberi kerja. Yang disampaikan Pak Firman tadi kan memang lebih membekali ke pencari kerja. Tapi memang kesulitannya di zaman sekarang ini kan justru memang mencari pemberi kerja. Intinya itu kalau menurut saya. Jadi ini pengalaman memang beberapa tahun yang lalu almarhum ibu saya. Jadi almarhum ibu saya itu menghubungi salah seorang lingkungan, Bu Liliana, itu di wilayah 5 dulu ya, sekarang wilayah 7. Nah kebetulan kan dia memang punya posisi kerja yang cukup penting di kantor. Nah dibicarakan, jadi kalau ada peluang kerja, Ibu Liliana ini men-sharingkan ke ibu saya. Nah ibu saya ini yang coba waktu itu memang yang diarahkan itu memang anak-anak Hansip ya di lingkungan ibu saya. Jadi yang mau saya katakan adalah sebenarnya pertanyaannya gini, apakah paroki pernah men-challenge pemberi kerja orang-orang yang entrepreneur lah, pengusaha-pengusaha di paroki kita kan pasti banyak. Terus kita juga mungkin yang profesional, yang kerja dengan posisi baik, saya rasa juga cukup banyak. Nah pertanyaannya apakah entrepreneur di paroki dan profesional kita di paroki mau men-sharingkan lowongan kerja baik di perusahaannya ataupun di perusahaan temennya. Andai kata dia misalnya dia posisinya nggak penting lah, tapi dia punya kenalan teman penting gitu. Nah kita mau coba untuk itu gak? Jadi maksud saya peluang, karena gini, saat-saat ini kan boleh dibilang kalau ikut yang bursa-bursa kerja di DKI sih mungkin saya rasa peluangnya rendah. Nah tapi memang sekarang kan udah agak terkenal memang ordal ya, jadi sedikit mesti ada koneksi lah gitu loh untuk menerima warga paroki yang sedang mencari pekerjaan. Jadi memang pendekatannya menurut saya dua sisi, membekali si pencari kerja, satu lagi kita coba menggali potensi pekerjaan yang ada di paroki dengan menghubungi atau menghimbau para entrepreneur atau para profesional yang di kantornya punya posisi baik yang bisa hubungin HR-nya atau apapun untuk men-sharingkan kerja di programnya Pak Firman Ayo Kerja itu. Gitu sih. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Pak Nata. Menarik sekali Pak. Semoga nanti bisa berkolaborasi itu dengan SPSE. Karena tadi pintunya sama. Pintunya ada di SPSE di Ayo Kerja, Ayo tadi ya, yang di chat itu ya. Iya, tapi poinnya mungkin apakah dari misalnya DPH atau siapapun yang ada announcement entah di pengumuman atau dimanapun menghimbau, mengajak memang orang-orang yang ibaratnya punya company atau profesional men-sharingkan
kerja, posisi lowongan kerja di tempatnya masing-masing gitu, sehingga menambah peluang bagi para pencari kerja di paroki kita. Jadi sedikit priority lah gitu. Kalau terlalu umum itu terlalu saingannya berat gitu. Baik, ini masukan buat Bapak Ibu DPH juga nanti. Ya, Pak Tamrin mungkin mau menanggapi, Pak. Ya, selamat malam teman-teman semua. Untuk usul dari Pak Nata tadi itu memang ada baiknya kalau memang ada pengusaha-pengusaha di paroki kita yang bisa kolaborasi dengan SPSE hingga bisa artinya meng-hire tenaga-tenaga kerja dari paroki kita sendiri. Itu sangat baik sekali. Tentu kita harus bisa mungkin ke arah ke sana nantinya. Saya selama ini saya tidak tahu apakah ada yang begitu, apakah ada yang seperti itu Pak Firman, antara SPSE dengan pengusaha-pengusaha yang ada di paroki kita. Ya, Pak Tamrin. Terima kasih Pak Nata. Wong Japri aja mas saya bisa loh Pak Nata. Tapi bagus masukannya. Dan itu kan menjadi sebuah masukan yang baik. Nanti akan kita follow up ya Pak. Gitu loh. Terima kasih Pak Nata, bagus sekali. Nanti kami akan diskusikan dengan Romo dan DPH supaya bisa mensupport usulan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Firman, Pak Tamrin. Ya, silakan lanjut, ya. Pak Jo. Ya. Mungkin saya pikir kita batasi sampai jam 9, cuma mungkin ada follow up Pak Fajar untuk ke pembekalan ketua lingkungan nantinya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya coba ada poin pertama yang menjadi sharing kita pada malam hari ini tadi. Yang pastinya Bapak Ibu kan sudah menjalankan Ansos dan Dupras. Kemudian lanjut pada kayaknya nge-freeze sih. Kesepakatan penetap dulu. Mungkin diulang sedikit Pak Fajar, agak freeze tadi. Mungkin dimatikan videonya nggak apa-apa, lebih jelas. Silakan. Apakah sudah jelas Pak? Ya, sekarang jelas. Tadi sempat putus. Ya. Oh iya, maaf. Oke. Kalau dari saya sendiri, poin dari TSPP 1 adalah Bapak Ibu Ketua Lingkungan yang perangkat lingkungan yang lama dan yang baru nantinya diharapkan akan terus bisa saling berkomunikasi, bekerja sama. Yang kedua, mohon bantuannya Bapak Ibu Kaling yang lama mendampingi para Kaling yang baru nanti ke depannya. Karena tadi ada proses di mana Ansos dan Dupras, sehingga nantinya Sapulidi ini kan nantinya akan ada sebuah kegiatan. Dan Bapak Ibu sudah men-sharingkan sendiri, ujung-ujungnya adalah uang atau dana kegiatan lah, operasional. Seingat saya pada saat Ansos di Aula Antonius itu sudah disampaikan oleh Mas Agung dan timnya bahwa lingkungan mempunyai kesempatan untuk mengajukan proposal sebenarnya. Seingat saya, nanti tolong bantu Mas Agung bisa sedikit meluruskan, menyampaikan proposal yang mungkin nantinya membutuhkan dana seperti tadi Mas Berli, ada umat yang harus ditaruh di panti Breda, ya. Ini hanya menjadi contoh satu kasus. Atau seingat saya belum lama tuh Mas Benny Jilin menyampaikan di WA Group, kalau Bapak Ibu ingat, dana jubileum ya Pak Jo ya? Iya, betul. Nah, itu bisa menjadi pemantik ya, menjadi sebuah benang merah korelasi. Kalau Bapak Ibu scroll lagi di WA Group DP Pleno apa Forum Kaling ya, saya lupa. Itu ada keterangannya. Itu bisa menghubungi Mas Benny Jilin sama Mas Moko ya, seingat saya sih ya. Iya, dari di pool di Pak Benji.
Ya, Dan mungkin tambahan, maaf memotong sedikit, kemarin juga kita rapat DPH sudah diajukan dan juga sudah kita setujui ada beberapa pengajuan yang sedang diproses saat ini, sedang diverifikasi, kemudian bisa dilanjutkan dengan realisasi. Jadi benar yang dibilang Pak Fajar tadi. baik. Terima kasih Pak Jo. Semoga tadi yang ditanya oleh Mas Berli dari Kebun Sayur bisa menjadi harapan ya ke depannya di semester 2 ini. Tadi saya juga terima kasih kepada Mas Firman yang sudah membantu terkait dengan loker yang ditanyakan oleh Pak Agustinus, Johannes Agus sama Pak Nata. Semoga nantinya bisa menjadi PR kita, menjadi perencanaan kedua di semester kedua ini. Dan bagi Bapak Ibu Ketua Lingkungan yang baru, periode baru nantinya, tanggal 23 nanti hari Sabtu ya Pak Jo ya, Pak Tamrin ya. Iya, betul. Kita akan ada pembekalan, pastinya akan ketemu lagi dengan saya. Diharapkan nantinya Bapak Ibu Kaling yang baru tidak kaget mengenai sapu lidi, dan kita akan ada session tidak panjang tapi kita akan berdinamika lah mengenai ini, karena nantinya juga apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu menjadi kekuatan di lingkungan nantinya. Semoga gerakan kemanusiaan ini benar-benar bisa dari level 1 yang level karitatif bisa lebih naik lagi ke level yang kedua, transformatif, yaitu terkait tadi yang udah saya pantik mengenai banyaknya gelombang PHK, banyaknya situasi orang muda yang harus kita dampingi, dan banyak lagi yang sebagainya. Kalau level ketiga itu level advokatif yang mungkin butuh keberanian dari Bapak Ibu Kaling, karena level advokatif itu memang kita membutuhkan minimal ada advokat atau lawyer yang ada di lingkungan atau di wilayah yang bisa mendampingi umat yang menghadapi situasi. Demikian harapannya apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Jo, Pak Tamrin. Silakan, ini ada chat juga dari Bu Firen. Chat apa Pak ya? Mungkin jawaban, mungkin bisa diverbalkan aja Bu Firen supaya lebih jelas. Iya Pak. Jadi gini Pak, terkait dengan biaya yang dibutuhkan itu sebetulnya saya japri ke Pak Jo sih selaku DPH. Jadi sebetulnya untuk paroki-paroki yang minus untuk kegiatan yang seperti ini Pak, yang secara dananya paroki sendiri juga sangat kekurangan, biasanya ada beberapa kontribusi yang bisa diperhitungkan Pak. Jadi misalnya dari wilayah atau dari lingkungan juga udah sangat terbatas dengan kondisi yang tadi dijelaskan gitu ya. Itu bisa diajukan kan ke paroki gitu ya untuk dimintakan bantuan. Nanti paroki akan assess tuh Pak. Akan menilai dulu kebutuhannya seperti apa, apakah tepat sasaran atau sesuai, perlu dibantu dan lain-lain. Nah, kalau ternyata memang jumlahnya juga menurut paroki juga cukup banyak dan beban di paroki ini terlalu besar gitu Pak, dengan dana yang ada di paroki, maka biasanya dari paroki juga bisa mengajukan ke KJ untuk dimintakan bantuan tambahan gitu ya, dimintakan subsidi dari pihak KJ. Biasanya sih seperti itu Pak, tapi itu jalurnya biasanya yang bergerak itu dari PSE jalurnya. Jadi dari PSE, paroki, jadi misalnya dari lingkungan naik ke PSE paroki. Nah ini saya nggak tahu kalau di Bidara Cina jalurnya seperti apa dari PSE paroki. Kemudian biasanya nanti persetujuan Romo, apakah Romo akan cover full atau cover sebagian, kan kalau nggak cukup pun nggak secara dinilai kemampuan parokinya tidak cukup, maka bisa diajukan maju lagi ke TSS. Jadi itu udah ada websitenya Pak yang waktu itu kita sempat ada sosialisasi. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Firen atas penjelasannya.
ya karena Bu Firen juga aktif di KAJ sempat mengurusi bidang ini, jadi cukup pengalaman dan kita mendapat banyak masukan dari beliau. Terima kasih Bu Firen. Mungkin tambahan, ini mungkin sudah ya sesinya Pak Fajar ya? Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Mungkin tambahan dari saya, mudah-mudahan ini sejalan ya dengan Pak Fajar. Mau minta bantuan dari ketua lingkungan yang baru karena akan ada pembekalan, mungkin bisa memberikan 1 atau 2 apa yang dilakukan sebagai kegiatan sapu lidi di lingkungan. Nah nanti walaupun dalam perencanaan atau yang sudah atau yang sedang berjalan, nanti bisa kita diskusikan pada waktu sesi di sapu lidi di pembekalan. Jadi mungkin membawa 1-2 formatnya, nggak tahu Pak Fajar sudah ada ya formatnya juga ya, mungkin di Google Form ya. Di Google Form yang hari ini baru absen kehadiran Pak. Oh enggak, waktu yang kemarin yang 42 paroki itu di Google Form semua ya? Yang 42 lingkungan itu adalah paroki, lingkungan, sorry. Nah, 42 lingkungan yang sudah masuk itu proses yang sudah menjalankan dan ada yang baru berencana juga. Oke. Jadi itu kalau bisa dibawa juga supaya mungkin bisa di-share dalam dinamika kelompok. Boleh Pak, nanti kita mungkin pre-work-nya seperti itu, sehingga nanti lebih live lah, lebih hidup dalam diskusinya. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Mungkin dari DPH yang lain apakah ada tambahan? Kalau tidak ada, atas nama paroki DPH saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketua lingkungan yang baru maupun ketua lingkungan yang lama yang hari ini hadir. Saya lihat tadi sudah sampai 108. Ini antusias yang baik bahwa benar-benar kita sangat peduli dengan pelayanan, terutama kepada mereka yang KLMTD. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa bawa nanti selain tadi kegiatan sapu lidi atau kegiatan aksi nyata, mungkin juga punya data-data Dupras yang belum mengirimkan, bisa mengirimkan juga, karena seingat saya masih ada kurang lebih hampir 20 lingkungan yang belum ada data Duprasnya. Mohon juga bantuan Kaling yang lama untuk bisa mengirimkan datanya. Kira-kira itu sih dari saya. Saya kembalikan ke Bu Santi. Iya Pak Jo. Bapak Ibu, saudara-saudari, acara sosialisasi sapu lidi telah selesai. Kami semua berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, dan semoga kita semua tergerak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita melalui kegiatan lingkungan. Kita mau foto nggak ya? Oh boleh, kita buka itu ya videonya. Kameranya. Ini ada 5 page nih, lumayan banyak ini. Buka dompet 5 page. 1, 2, 3. Ayo buka dulu posenya Mas Firman, Bu Justina, Pak Berli, Pak Robert, Ferry, Pak Hermanto. Bukan nih kameranya. Iya. Oh iya, saya lupa ya. Bentar ya. Kok saya. Nah, udah nih. Oke, page 1 saya foto dulu ya. 1, 2. Pak Hendri mana nih? Belum nih, Pak Ferry. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Page 1-nya nggak nyala lagi. Bentar. Saya stop recording dulu deh. Recording stopped.
1, 2, 3. Oke, page 2. Wih, lengkap. 1, 2. 1, 2, 3. Page 3. Yo, nah, 1, page 3 mana? 1, 2, 3. Page 4. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Bentar. Page 5. 1, 2, 3. Iya. Oke. Sudah, semua sudah absen? Atau ada yang belum lihat link Google Form-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti Ya, kita juga share di WA group ya, Bu Santi ya. Ya, Oke, saya kembalikan ke Bu Santi. Silakan. ya, boleh salah satu dari Kaling periode 2025-2028 untuk membantu berdoa doa penutup, silakan. Atau yang periode 2022-2025, silakan. kali. Oh boleh, Pak Nata Yuk, silakan. marilah kita berdoa. Yuk, Bu, Ya. marilah kita berdoa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua dari awal hingga akhir meeting ini. Terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami dan bisa mendengarkan arahan terkait dengan rencana kegiatan Sapulidi ke depannya. Berkatilah kami semua agar kami mampu menjadi perutusan tangan-Mu yang dapat membantu sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami kerendahan hati pula untuk semakin mampu melayani teman-teman yang memang sangat membutuhkan pertolongan yang khususnya berasal daripada-Mu. Kini Tuhan kami akan istirahat, berkatilah istirahat kami, dan agar istirahat ini dapat menjadi berkat kesehatan dan kekuatan kami selanjutnya untuk dapat semakin melayani Engkau. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ketemu ya hari Sabtu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Izin Jangan live lupa. ya. Ya. Dadah. Terima kasih. Dah.